Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Alhamdulillah tahdas bi nikmah, puja puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan untuk kita bisa mengumpulkan bekal untuk di tempat yang abadi, untuk tempat akhirat. Salah satu ciri orang yang akan bahagia, salah satu ciri orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah jadi orang muttaqin dan orang muqarrabin gitu. Siapakah orang yang akan mendapatkan muqarrabin dan muttaqin? Yang mendapatkan derajat orang-orang yang muttaqin dan orang-orang mutaqarribin, sehingga waqad naja minal afati wal ahati kulliha, sehingga dibebaskan oleh Allah dari bencana, baik bencana dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat. Kalau orang tersebut diberi anugerah oleh Allah bisa mencapai derajat muttaqin dan muqarrabin. Nah, sahabat paling dekat dengan Rasul yaitu Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan ada beberapa kriteria orang yang diberi anugerah oleh Allah mendapatkan derajat muttaqin dan muqarrabin. Jadi ciri-cirinya apa saja gitu. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang pertama sidqun daimun. Yang pertama dia sidik. Jadi kalau dia itu bicaranya selalu jujur. Nah, itu ciri orang yang takwa. Itulah ciri orang yang muqarrabin. Perilakunya selalu jujur gitu. Nah, tidak bohong gitu. Jadi jujur. Makanya wajar ketika banyak ulama yang megang satu saja dengan jujur, maka banyak sekali karomah, fadilah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang jujur, yang sidik. Salah satunya ulama besar, bahkan wali, rajanya wali. Dia itu usia 7 tahun sudah hafal Quran, kemudian artinya usia 12 tahun beliau sudah di daerahnya ulama-ulama sudah habis ilmunya untuk dia, maka dia ingin belajar di Baghdad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ingin belajar di Baghdad, usia 12 tahun waktu itu. Kemudian dia meminta izin ke ibunya, kan itu, minta izin ke ibunya. Kalau di kita mungkin ya, Bu, saya ingin belajar di Baghdad. Di Baghdad kan pusatnya ilmu, pasti ulama banyak sekali di sana. Gitu, saya ingin ke sana. Jauh dari Khorasan, jauh ke Baghdad itu, beda negara. Sama siapa? Sama para pedagang gitu. Oke, kalau gitu ibu hanya bisa mendoakan kan gitu. Hanya bisa mendoakan gitu. Kapan berangkatnya? Sehari 2 hari ke depan gitu. Oke, gitu. Kata ibunya, ibu hanya satu saja pesan kepadamu, titip hanya satu saja, yaitu sidik, jujur, tidak boleh bohong.
Apapun yang terjadi harus sidik, harus benar, harus jujur. Apapun yang terjadi, insya Allah akan membawa keberkahan untukmu, gitu. Kata ibunya, siap ibu, gitunya. Nah, sebelum pergi, ayahmu sebelum wafat meninggalkan warisan untukmu. Nah, sekarang aja. Kan kalau dulu kalau mesantren teh, kalau cari ilmu teh enggak kayak sekarang sebulan pulang, enggak. Itu mah sampai habis aja, sampai merasa dia bisa mapan baru pulang gitu. Jadi dikasih bekal segitu teh harus sampai berhasil gitu ya. Nah, kebetulan katanya ini ada 24 dirham dari ayahmu. Nih, saya masih ada. Kata saya Abdul Qadir kecil, ibu juga kan perlu, udah dibagi dua aja. Ya 12 dirham untuk ibunya, 12 dirham untuk dia. Terus dikasihlah dulu mah naon kantongnya, belum ada dompet dayu. Itu dikasih kantong. Ditalikan di sini di bawah ketiak di sini di tak-tak pundak gitu. Pakai baju aja jadi dalam gitu. Supaya nggak kelihatan sama yang jahat. Nah, pada waktunya berangkatlah dengan para saudagar mau jualan ke Baghdad. Di tengah perjalanan kan ada begal tuh, 40 begalnya itu 40 orang, wah gagah. Semuanya dikumpulkan karena ini begal jagoan, tukang gelut gitu. Kemudian bawa pedang, takut, semuanya dikumpulkan, barang-barang keluarkan, semuanya dikeluarkan. Pokoknya kalau ketahuan yang masih ada disembunyikan dia manapun akan aku geledah dan aku bunuh gitu. Kalau tidak disembunyikan berarti nggak akan dibunuh. Habislah semuanya. Kata pemimpinnya, cari lagi, takut ada yang tersembunyi atau tertinggal. Itu keliling cek ke anak kecil. Bocah, Bulan, kamu punya harta? Punya. Berapa? 12 dirham, 12 dinar. 12 dinar kan kalau satu dinarnya 5 juta ya? Sekitar 5 juta kalau sekarang ya 5 juta. 5 juta kali 12. 60 juta. Anak kecil mau 60 juta. Gitu. Ya, gitu. Di mana simpan? Sini, ngejel gitu kan. Nggak percaya kan. Ya nggak mungkin lah anak kecil kan gitu. Ya udah cari lagi gitu. Kalau ada lagi seorang lagi keliling-keliling, ada lagi seorang yang anak buahnya gitu. Kamu bawa apa? Bawa uang. Berapa? 12 dinar. Di mana? Di sini, disimpan di bawah ketiak. Kita percaya sampai 3 kali, kemudian pimpinannya kemudian dengar sampai 3 kali tanya, kamu bawa apa? Bawa uang. Berapa? 12 dinar. Benar, diketawain semuanya. Oh, ketawa-ketawanya gitu. Iya, benar, gitu. Coba. Kok ditanya oleh siapapun dia ngomongnya gitu. Coba periksa. Buka bajunya, pasti buka, dilihat iya, ada uang. Kaget kan pimpinannya gitu. Kenapa kamu? Karena aku sudah berjanji kepada ibu akan sidik, akan jujur, akan benar. Ibu sudah berpesan sedang apapun keadaan apapun aku harus jujur, maka aku jujur. Orang mah anu aya ge disembunyikan, ieu mah disembunyi ge ditingali. Awan ditanya, lamun teu ditanya mau bilang kan gitu. Kan ditanya, kalau ditanya ya saya bilang gitu. Kenapa kamu? Saya takut kepada ibu, saya takut kepada Allah. Karena saya sudah janji kepada ibu, berarti janji juga kepada Allah. Saya takut. Bagaimana kalau aku tidak jujur, maka aku takut kepada ibu. Sedangkan ibu ada ridhonya orang tua. Karena ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu ada ridho orang tua. Kalau nanti saya sudah janji, berarti saya ingkar janji dong. Makanya saya ya udah. Gimana kalau diambil? Ya nggak apa-apa, sengaja gitu. Di situ nangislah si pimpinan bega tersebut, ya Allah. Anak sekecil ini sudah takut ke Allah,
sudah takut ke ibunya, dia sudah jujur, saya bertahun-tahun ngebega tidak ada takut sama sekali kepada Allah. Nah disitulah nangis, kemudian dia sujud, kemudian dia taubat, kemudian dia membubarkan anak buahnya yang 39 ya. Sok silakan kalian cari pemimpin dari kalian atau dari orang lain. Sekarang aku bukan pemimpin lagi. Semuanya nangis 40 orang tersebut. Kemudian saya dari dulu kepada Tuhan dudungan teh ya. Kepada Tuhan saya mengabdi, maka Tuhan sekarang mau insaf, saya juga insaf semuanya. Itu karomah dari wali masih kecil. Kenapa? Karena sidik. Maka wajar ketika sidik, pertama kata Abu Bakar as-Siddiq, yang pertama ingin disebut orang yang muttaqin, ingin orang yang mutaqarribin, maka dia harus sidik. Jujur apapun, perkataan apapun, gitu, jujur, gitu. Pak, nah atau saya rada kanal, nah misalnya sih, titipan, jujur, enggak jujur, punya teman, aduh itu jujur, tanya, jujur, ya, jujur. Jadi sidik itu pertama. Kata Abu Bakar ingin, kalau orang yang ingin dapat muttaqin, derajat mutaqarribin, dijauhkan dari bencana oleh Allah, sidik. Yang pertama. Jujur, apapun yang terjadi. Ini agak susah lah ya, bukan agak lagi, susah sekali sidik. Kita kadang-kadang gini aja, maaf. Kita menyebutkan Allahu Akbar. Kan kita sudah menyebutkan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Berarti yang lain kecil kan? Tidak dianggap oleh kita. Tapi kenapa kita lupa dalam sholat? Berarti kita masih menganggap dunia. Berarti dunia masih dianggap besar. Itu apakah disebut sidik? Enggak. Kata kita wajjahtu wajhiya lilladzi fatarasam. Wajahku, hatiku aku hadapkannya gitu. Enggak jujur gitu. Apa yang diucapkan dengan perilaku beda. Itu enggak sidik. Kata kita, saya yakin Allah tidak memberikan segala sesuatu kecuali itu di bawah di batas kemampuan saya. Tapi bingung kan berarti kita tidak pede, tidak jujur pada diri. Sidik, jujur pada diri kita sendiri, pada Allah, pada orang lain, kata siapapun, sidik. Satu. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, yang pertama diberi anugerah oleh Allah sidik, maka dia dekat dengan muqarrabin, dengan muttaqin, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Yang kedua, qalbun qani'un. Yang kedua kata Abu Bakar Siddiq, qalbun qani'un, yaitu hatinya yang qanaah. Jadi qanaah itu sebetulnya di hati ya, bukan di fisik. Tapi di hati qanaah itu. Apa qanaah itu kemarin? Radin bil kismati. Itu disebut qanaah. Nah, jadi qanaah itu apa? Radin bil kismati. Menerima ridho apapun pemberian Allah. Ridho, syukur apapun diberikan oleh Allah. Enggak gini, aduh saya mah mau ganti kelamin tadi laki-laki jadi perempuan operasi. Wah, itu tidak ridho terhadap kepastian Allah. Pas kita sudah hadang dan mau jalan-jalan, mau healing, hujan, hujan. Nah, itu tidak qanaah mah radin bil kismati. Apapun diberikan oleh Allah, ridho. Gitu. Makanya kalau di kemarin kita bahas itu qanaah itu, kalau yang gampang itu kan di makanan ya, di makanan itu gampang. Dia ketika ada makanan tidak akan nanyakan ke yang tidak ada, itu qanaah lah gitulah. Sama dia apapun, qanaah itu seperti itu. Gimana dalam ibadah? Kalau qanaah dalam ibadah, ibadah ada qanaah itu. Qanaah dalam ibadah apa? Ridho. Allah menyuruh kita misalkan saum, ya ridho. Begini, wah menirari kudu saum. Nah itu tidak qanaah. Jadi ridho apapun diberikan oleh Allah, apapun diputuskan oleh Allah, ridho. Kata Allah harus jihad, ridho.
Kata Allah, bangun tahajud, ridho. Itu qanaah namanya. Lain qanaah gini, saya mah cakap ngawas teh malam Jumat hungkul qanaah dah. Nah, bukan gitu kan. Jadi saya enggak ngaji di yang lain lagi, enggak hari apa, enggak, saya mah qanaah, bukan gitu. Ridho karena kepastian Allah itu namanya qanaah. Ya. Syukur itu. Dua tuh ya, qanaah. Nah, radin bil qismati. Fasidqul lisan awwalu sa'adah. Kata Syekh Nawawi, sidqul lisan awwalu sa'adah. Benarnya lisan itu pondasi mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Jadi kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, sidqul lisan awwalu sa'adah gitu. Jadi pertama pondasi untuk bahagia itu adalah benarnya lisan. Jadi benarnya sidiknya lisan itu apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan dengan apa yang di hati itu sama. Itu benar. Gitu John. Subhanallah. Lisan menyebutkan subhanallah. Hati maha suci Allah. Kebayang oleh kita itu maha sempurna Allah. Tidak ada kekurangan. Hati. Dan perilakunya pun mencerminkan bahwa kita meyakini bahwa Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan. Makanya kadang-kadang kita tuh, saya tuh kadang-kadang berpikir, ya Allah ya Karim, hebatnya Allah mendesain semua ini. Saya tuh kadang-kadang berpikir ini, untuk satu manusia saja kesempurnaannya diciptakan oleh Allah, ya Allah ya Karim, tidak pernah gagal. Coba bayangkan, kenapa mata ada kelopaknya, ada ini, ada bulunya, ada ini, coba bayangkan kenapa ada halis dulu. Coba kalau hujan, kalau nggak ada halis mending teka saring kan dia langsung ada bulu mata. Coba itu, ya Allah ya Karim, kenapa di hidung ada bulunya, itu saring nyari dan seterusnya, ya Allah ya Karim. Dan kenapa hidung itu kok lubangnya di bawah gitu. Coba bayangkan kalau di atas lubangnya, kurmani itu ngerebek itu kayak hujan tuh ngerebek. Itu desainnya tidak pernah gagal dulu. Kan kalau manusia mungkin gagal dulu bikin ini, oh salah ternyata gini. Kalau sudah dibikin, tapi Allah mulai membikin semuanya. Saya kadang-kadang, ya Allah, kok bikin laki-laki dan perempuan yang beda semuanya, kok bisa ya gitu. Ya Allah, kok beda bentuk, beda fungsi, ya Allah gitu. Coba kali. Hebatnya Allah gitu. Nah, maka lisan sidik, benar, jujur. Nah, beliau juga mengatakan man killa sidquhu killa sadiquhu. Barang siapa yang sedikit sidiknya, maka dia akan sedikit benarnya. Ya. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Barang siapa sidiknya, jujurnya, benarnya, jujurnya sedikit, maka dia tidak banyak kebaikannya pun gitulah. Dia tidak akan disebut orang yang baik kalau tidak jujur. Maka yang pertama jujur dulu gitu. Nah, selanjutnya sabrun kamilun. Kata Syekh kata Abu Bakar As-Siddiq, bahagialah orang yang diberi kesabaran, yang sempurna sabarnya. Kenapa? Karena kata Nabi, afdalul iman as-sabru was-samahah. Jadi kata Nabi itu afdalul iman yang paling afdal itu adalah sabrun, as-sabru, sabar, was-samahah, dan toleransi. Apa toleransi itu? Saling menghargai lah gitu. Jadi tidak merasa dirinya paling benar, tapi menghargai orang lain, pendapat orang lain dihargai, perilaku orang lain dihargai. Enggak gini, wah itu salah, seharusnya gini, enggak. Itu bukan orang yang paling afdol imannya. Tapi kalau orang yang paling afdol imannya, dia punya pendapat seperti ini, orang lain seperti ini, oh ya enggak apa-apa, dia pendapatnya seperti itu. Oh aku dalilnya seperti ini, dia dalilnya seperti itu, ya silahkan. Itu samahah namanya. Kalau di dalam akademik disebut tasamuh ya.
tasamuh atau samahah dalam hadisnya ya. Jadi orang yang paling afdol imannya orang yang paling sabar dan orang yang paling samahah. Tasamuh, saling menghargai kepada yang lain teh gitu ya. Ya memang mending ngerasa pang akang nawai gitu ya. Aduh gitu ya. Nah, bahkan kata Rasul, ni'masilahul mu'mini as-sabru wa du'a. Bahkan sabar dan doa adalah senjata utama untuk orang mukmin. Jadi bahagialah orang yang bisa sabar. Bahagialah orang yang bisa selalu berdoa gitu ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jainah mengatakan kaifa yusinu minka al-ujba fi amalika. Sebaliknya, kata Syekh Abdul Qadir, bagaimana orang itu disebut orang yang baik ketika dia ujub, ajaib, ujub, apa? Ujubnya ajib tenon, aheng, merasa non bangga terhadap dirinya. Bukan orang yang baik ketika dia merasa ujub dalam amalnya. Dia amalnya, aduh, maaf ya, di sini memang nggak ada lah seperti saya. Saya itu setelah sholat asar nggak pulang sampai isya di masjid aja. Di sini nggak ada seperti saya. Oh, saya mah tiap hari tuh. Waduh keren. Oh, ujub itu. Ajaib. Iya memang, tetapi ajaibnya ini, ajibnya terhadap dirinya ini yang jadi masalahnya. Gitu. Yang bermasalahnya ajib. Jadi orang nggak bisa gitu. Kenapa sih gitu? Nah, makanya hati-hati. Saya itu agak khawatir ya, agak khawatirnya gini. Sekarang itu banyak orang yang belajar tanpa guru. Nah, yang dikhawatirkan ulama sudah menyebutkan gini. Beginilah bahasa kita lagi. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka wasyekhuhu syaitan. Maka datanglah setan akan menggurui dia. Jadi gurunya setan, maka dia merasa benar, kemudian dia merasa benar, kemudian dia merasa dia yang paling dan yang lain salah. Nah ini yang dikhawatirkan. Dan seenaknya, sekarang kan banyak sekali ya, hanya belajar sendiri, gitu. Bukan nggak boleh, tapi tetap harus ada guru. Contoh kita belajar Quran ya, pahami oleh kita, tetap harus ada guru. Kalau kita misalkan tidak ada guru, itu bahaya. Nanti setan datang memberi bisikan-bisikan, oh pahamnya ini seperti ini. Nah itu gawat kan gitu. Yang dikhawatirkan seperti itu. Maka harus ada gurunya. Gitu. Syaikhuhu syaitan. Syekhnya adalah setan. Nah sekarang banyak sekali ya yang tidak mau belajar ke guru, cukuplah dengan adanya buku, dengan adanya teknologi. Itu untuk apa? Untuk pengetahuan, untuk kedalaman ilmu boleh, tapi tetap harus ada guru. Kenapa? Supaya bisa ditanya, ini benar nggak pendapat ini kan gitu. Ya. Memang harus. Karena ibadah itu tidak bisa nggak pakai sanad. Sholat, kemudian guru tidak bisa. Bacaan Quran itu harus ada sanadnya. Hadis harus ada sanadnya. Kalau tidak ada gurunya gitu sendiri, wah itu bahaya gitu ya. Nantinya bisa paham sendiri gitu. Makanya kenapa ada yang bertanya, kenapa adanya madhab? Justru adanya madhab itu untuk meluruskan kita. Pemahamannya supaya nggak liar gitu. Pemahamannya ada kerangka ya, orang-orang yang diakui oleh dunia, keilmuannya, kesolehannya, amalnya gitu. Jadi nggak akan sesat gitu. Kalau misalkan ukurannya misalkan terkumaha urang we da Quran ge sarua keur urang, ya bahaya gitu ya. Harus ada sanadnya. Ilmunya, amalnya semuanya harus ada sanad. Makanya itu perlu gurunya gitu, perlu guru. Kan nanti kan di akhirat juga semua orang tuh jelas kata Nabi dikumpulkan dengan imamnya kan. Harus pasti dengan imamnya, semuanya ada dikumpulkan. Dari mulai imam terkecil sampai imam terbesar gitu, itu akan ada gitu. Termasuk misalkan kan gini kata Nabi, orang yang sidik tadi yang pertama yang sidik, maka akan di bawah bendera Abu Bakar.
Orang yang cinta ilmu akan di bawah bendera Sayyidina Ali. Orang yang hilim sabar akan di bawah bendera Utsman. Orang yang adil, yang tegas, yang wah gitu, itu di bawah Umar gitu. Orang yang dermawan Abdurrahman bin Auf, kan gitu, ada bendera-bendera masing-masing. Orang itu tukang tahajud di mana gitu. Urang ka mana? Teu aya nu istimewa kabeh. Basajan kabeh hanya gitu ya. Nah, wa ru'yatu nafsika fihi talabul a'wad. Nah, kata Syekh Abdul Qadir, dia suka melihat diri. Benar, salah, diukurnya dirinya. Tidak sesuai dengan saya, salah. Nah, itu kan bahaya. Wah, itu salah. Yang saya yang benar gitu kan. Ukurannya saya, bahaya itu. Jadi jangan ukurannya saya, jangan. Kebenaran itu ukurannya jelas. Karena ini wahyu. Karena ini dari Allah. Tidak bisa ukurannya seseorang matak, ada saya menurutan ajengan. Itu bisa. Buatin ajengan salah gitu kan. Saya Ustadz, ya belum tentu gitu. Jadi jelas ukurannya gitu. Jangan ukurannya pribadi gitu. Nomor kasabar hijinya. Teuinglah nomor kasabar hiji gitu nya, tuluy. Syukrun daimun. Syukur. Selalu syukur. Syukrun daimun. Orang yang akan mendapatkan yang disebut muqarrabin, disebut muttaqin itu selalu syukur. Daimun syukurnya. Dawam syukurnya itu daimun. Kapanpun, dimanapun dia selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Itu alhamdulillah. Bahkan kita itu ya ini kemarin ya kita syukur itu kan ada syukur lisan, hanya ada hati, ada perilaku gitu ya. Nah ini yang syukur dengan hati yang agak susah teh. Kalau syukur dengan lisan mah kita setiap sholat juga kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya dengan hati ini yang susah tuh. Setiap keadaan apapun, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Saya bersyukur. Gitu. Nah, syukurnya dengan hati ya, syukur. Bahkan kita mah yang sudah doanya doa syukur saja kan tidak merasa syukur. Contoh, ketika sudah makan, doanya kan alhamdulillah. Alhamdulilladzi at'amana. Apakah iya dengan hati? Mulut tuh alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulilladzi at'amana gitu. Tapi enggak alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Saya bisa nikmat makan. Orang lain tuh belum tentu bisa nikmat seperti ini ya Allah. Gitu. Setelah bangun tidur, doanya kan syukur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Itu. Tapi apakah merasa kita syukur? Apa rutinitas saya gitu itu? Ritualnya orang biasa. Rutinitas. Enggak syukur. Seharusnya kan syukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya bisa makan. Gitu. Ya Allah gitu. Makanya saya tuh ya semuanya merasakan lah. Coba bapak-bapak misalkan pernah belajar motor, pernah belajar mobil. Ketika belajar motor, apakah mau berangkat doa dulu? Ya jelas lah. Sekarang doa dulu nggak? Sama lah doa sekarang. Beda nggak kira-kira doanya? Kualitasnya maksudnya? Beda lah. Keur diajar mah wah. Pensiun teh hanya pas datang sedang belajar alhamdulillah nggak? Alhamdulillah. Yang sudah belajar sudah lancar alhamdulillah nggak? Alhamdulillah keringat mah gitu kan. Tapi beda nggak? Beda. Kalau yang belajar mah pas sampai ke rumah, alhamdulillah ya Allah selamat gitu. Lamun tos biasa makan, alhamdulillah. Lempeng. Nah tidak dengan hati alhamdulillahnya. Seharusnya orang yang muqarrabin itu selalu bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Gitu. Coba diusahakan gitulah, diusahakanlah. Usahakan ya Allah, alhamdulillah. Inilah yang gampang mah gini. Kita sekarang pas sedang berjalan motor atau mobil, ada yang nyalip, kita hampir nabrak. Orang ngedadak, sampai kita ngesperem, itu jadi gitu.
Pas ke rumah, alhamdulillah ya Allah, oh terjadi celaka teh. Coba alhamdulillah nyaan. Tapi kalau kita lancar we di jalan teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nanti beda jeung tadi. Padahal seharusnya yang syukur itu yang lebih syukur yang mana? Yang lancar lah. Ya jelas ya seharusnya. Kenapa kan enggak ruas-ruas acam gitu. Tapi kan kenyataan kita enggak gitu. Kudu diruaskeun. Gitu. Syukur alhamdulillah nanti gitu ya. Seharusnya kan yang lebih lancar, lebih syukurnya lebih alhamdulillah ya Allah gitu. Coba yang kan ketika kita sehat terus aja. Alhamdulillahnya tuh biasa aja, tapi disakitkan aja dulu. Alhamdulillahnya tuh nyaan gitu. Alhamdulillah ya Allah gitu. Sembuhnya gitu. Aneh gitu ya. Nah, seharusnya mah syukur tidak imun. Selalu gitu. Nah, bahkan kata Allah la in syakartum la azidannakum kan gitu. Kalau kalian syukur terus ditambah oleh aku nikmatnya gitunya. Gitu. Kemudian gimana kalau kita sedang keadaan fakir? Maka dalam keadaan fakir juhdun. Yang hebat itu fakir juhud. Wah keren. Sudah fakir juhud. Ada enggak gitu fakir yang tidak juhud? Banyak. Juhudnya apa sih? Gini lah gampang nama. Juhud itu kebalikan dari hubud dunya gitu atau? Ada enggak orang yang fakir hubud dunya? Oh banyak yang menginginkan dunia, yang berpikir dunia, terus itu hubud dunya karena tidak punya tapi mikiran teh dunia, itu hubud dunya namanya. Kalau juhud itu bukan punya atau tidak punya harta, tapi harta tidak masuk di hati. Itu juhud namanya. Sedang sholat enggak ingat hutang, enggak. Nah, itu juhud. Kalau kita sedang misalkan miskin, keur sholat, ya Allah, gimana keur makan ayeuna? Nah itu hubud dunya. Jadi hubud dunya itu bukan punya atau tidak punya. Yang paling hebat mah orang yang fakir juhud. Itu muqarrabin. Bahkan kan Rasulullah gimana? Ya Allah, matikan aku dalam keadaan fakir, golongkan aku, kumpulkan aku di surganya dengan orang-orang fakir. Kenapa? Karena gini kata Rasul. Orang yang fakirnya, ya ma'syarul fuqara, a'tullaha ar-ridha fi qulubikum. Wahai orang-orang yang fakir kata Rasul, ketika Allah memberikan ridho dalam hatimu, tatapau bisawabi pakrikum, maka Allah akan memberikan pahala kepakiranmu itu nanti di akhirat itu. Ginilah ceritanya gini. Kalau orang yang fakir melihat orang yang kaya, kabita teu. Di dunia iman di dunia. Orang yang fakir lihat orang yang kaya itu kesengkrem tuh, kabita tuh. Orang yang fakir kira-kira pecep kabita tuh. Kabita. Sampai ya Allah saya. Nah, nanti dibalik. Orang yang fakir, yang ridho tadi yang ridho itu dikagumi oleh semua orang yang kaya, yang fakir sama yang kaya itu saking diistimewakannya oleh Allah semuanya kaget. Ya Allah, kenapa saya dulu nggak diberi fakir? Kalau tahu pahalanya gini, mendingan aku fakir ketika di dunia gitu. Kalau sudah di akhirat. Tapi ketika di dunia ada yang ingin fakir. Ya. Tapi di akhirat, kalau sudah di akhirat, ya Allah kenapa aku nggak fakir? Jangan gitu. Karena lihat pahalanya. Itu pahala orang fakir itu, masya Allah ya karimnya. Dia menjadi orang yang lebih paling istimewa di akhirat tuh. Semua serba yang paling wah, orang lain itu ngiri lah gitu lah. Iri aja orang lain gitu. Nah, sebetulnya orang yang fakir kalau kita ridho, tapi ridho ya. Tadi kata Rasul ridho. Kalau tidak ridho, gimana kalau tidak ridho? Fakir tidak ridho. Wa illa fala. Kalau dia tidak ridho, ya fala, ya tidak dapat apa-apa di akhirat gitu. Enggak dapat fasilitas tadi. Maka terus gimana kita? Tadi qanaah. Ar-ridho bil qismah. Ridho terhadap pembagian dari Allah. Saya diberikan oleh Allah ridho, diberikan kaya, ya ridho. Diberi miskin, ridho gitu. Kalau di akhirat nanti mulia mana untuk derajat?
yang fakir ridho tadi, atau yang kaya dermawan? Yang ridho tadi. Kenapa? Karena orang yang kaya syukur wajar. Dan memang diberi anugerah ya wajar syukur. Tapi orang yang diberi musibah, fakir, ridho, wah itu luar biasa. Maka saking luar biasanya gitu Allah memberikan gitu. Pada umumnya gitu. Bahkan kan Rasul mengatakan orang yang fakir itu tasbihnya saja dianggap sedekah. Jadi subhanallah satu sedekah, subhanallah satu sedekah. Orang kaya tidak dianggap. Terus ukuran fakir atau kaya itu gina itu gimana sih gitu? Namanya fakir tuh gini, ketika dia butuh mikir heula gitulah, diur heula gitu. Mikir itu disebut fakir itu butuh tapi nggak ada untuk belinya gitu. Itu fakir namanya. Atau kalau gitu mah saya juga fakir, mungkin. Ya. Parkir itu. Ya wise itu. Nah, ya. Gitu. Nah, maka ketika fakir itu istaghnuka an syai' khairun min istaghnaka bih. Merasa gini. Kamu merasa cukup dari sesuatu itu lebih baik kepadamu daripada kamu diberikan sesuatu tapi tidak merasa cukup. Ini. Paham tuh? Jadi istaghnauka anisyai khairun man istaghnaka bih. Ulang deh. Merasa cukup. Kalian merasa cukup terhadap sesuatu itu lebih baik daripada kamu diberikan sesuatu tersebut tapi tidak merasa cukup. Carlos? Gitulah. Jadi gini. Mungkin gini. Jadi gini. Kita itu merasa cukup gitulah. Itu lebih baik daripada kamu diberikan sesuatu tapi tidak cukup gitulah. Gini tuh, supaya gampang nganalogikinnya gini. Orang yang kaya tuh lah ya, dia merasa kaya itu lebih baik daripada dia kaya tapi merasa fakir. Sehingga dia korupsi lah, minta lah, dan seterusnya itu. Makanya aneh kan ketika menurut dia, wah kok uangnya sudah triliunan, udah miliaran tapi masih korupsi. Nah berarti dia sudah diberi oleh Allah sesuatu tapi merasa tidak cukup. Tapi kita alhamdulillah walaupun misalkan tidak diberi sesuatu tapi kita merasa cukup. Kenapa? Kita tidak korupsi. Kenapa? Jalan. Kesempatan. Kesempatan. Naon anu rek dikorupsi nah. Bingung nggak korupsi karena naon orang gitu. Nah gitu ya Allah ya Karim. Nah itu kan hebat mah. Kalau kita tidak korupsi, kenapa? Karena tidak ada peluang, tidak ada kesempatan, dapat pahala. Ya enggak lah. Korupsi naon? Justru anu aya peluang tidak korupsi itu yang hebat. Padahal dia ada peluang tapi tidak korupsi. Nah itulah yang orang mutakin, orang mukorobin gitu. Nah gini. Maaf ya, saya nggak makan jengkol. Kenapa? Makruh. Saya nggak makan. Ada nggak? Nggak ada. Itu kaci. Kalau ada nggak makan itu yang hebat. Kalau nggak ada ya wajar itu makan lagi kan. Maaf saya sekarang itu nggak ngerokok. Gitu. Nggak ada. Teboga. Nyata kaci itu menang pahala dan nggak ada. Memang nggak ngerokok. Telepon ayam ngerokok. Tangga saya cik itu kan kamu aduh sok nikmat itu ya cik tanya itu. Hari-hari rokok tiba tuh masuk nikmat gini.
Zuhudnya, masya Allah. Fakir, juhudnya, masya Allah, hebatnya sejuhud. Apalagi fikrun daimun, orang selalu berpikir. Itulah orang yang disebut orang muqarrabin, orang muttaqin. Dia selalu fikrun, pikir. Dengan kaf ya, bukan dengan qaf. Kalau fikrun dengan qaf itu pakir. Pakir itu kurang. Kalau fikir itu berpikir, kaf biasa, kaf fikrun, ya, fikir. Dia selalu berpikir. Allah itu dalam Al-Quran kan banyak sekali kalimah-kalimah untuk menuntut berpikir. Afala ta'qilun, apala ta'lamun, apala tadabbarun, apala tatafakkarun, apala, oh banyak lagi. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian, itu maknanya hampir sama tapi bahasanya banyak. Disuruh kita berpikir. Makanya kenapa saya pernah ditanya, kenapa ya dalam hukum itu kok enggak sama? Kalau gitu, kalau sama udah tuntas, itu enggak akan maju orang tuh. Kalau udah sempurna, udah. Kalau agama sudah sempurna, itu enggak akan berpikir orang. Misalkan, maaf, wah sekarang sudah ada Quran, udah ada hadis, udah sempurna, enggak usah lagi cari hukum, gawat. Kenapa gawat? Karena budaya, kemudian teknologi terus berkembang. Bagaimana kalau kita hanya cukup dengan Al-Quran dan hadis? Contohlah sekarang. Bagaimana ngaji memakai infocus, ngaji memakai speaker. Kan nggak ada dalam Quran dan hadis. Kalau kan itu perlu hukum. Makanya harus terus berkembang sesuai zaman. Itulah hebatnya Islam. Kenapa? Dinamis Islam itu. Makanya Islam itu bisa dikaji dalam ad-din, al-urf, dan ilmiah. 3 Islam itu. Contoh din misalkan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Itu din. Nggak bisa diganggu gugat. Nggak gini. Kenapa ya sholat itu 5 waktu segerupa tidak bisa. Itu udah patok agama din. Kata dalam agama, kamu sholat harus menutup aurat. Nah, urufnya apa? Di Arab gamis, di kita sarung, peci. Itu urufnya, uruf budayanya. Jadi nggak gini. Oh, dan Nabi juga tidak pernah pakai batik. Berarti sholat pakai batik bid'ah. Itu sah, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dinnya itu menutup aurat, bukan bentuknya. Gitu. Jadi ada urufnya. Jadi dalam agama, kenapa Islam itu kemana-mana masuk? Kenapa? Dinamis, tidak statis, tidak kaku. Ya, gitu. Maka wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Perintahkanlah sesuai dengan urufnya. Tetapi kalau jahiliyah tinggalkan. Misalkan uruf, tapi urufnya uruf jahiliyah, budayanya budaya jahiliyah, tinggalkan, gitu. Namun jangan jahiliyah, enggak jahiliyah silakan, gitu. Ada ilmiah, sok diilmiahkan. Misalkan air di doaan, ternyata gini ilmiahnya tuh, gitu. Oh ternyata ruku itu, oh ini hikmahnya. Oh dalam kesehatan sujudnya seperti ini, itu ilmiah namanya. Boleh silakan. Dalam ilmiahnya tersebut bisa dibantah, silahkan, nggak apa-apa, ada ilmiahnya. Tapi sholatnya nggak bisa dibantah. Misalkan hikmah sujud, kata ilmiah, oh ternyata sujud itu akan cerdas. Orang yang sujudnya tumaninah akan cerdas. Orang yang sujudnya tumaninah akan sehat. Kenapa? Karena oksigen ke otaknya lancar, gitu. Nah contoh gitu, misalkan itu ilmiahnya namanya. Jadi dalam Islam itu pasti ada dinnya, ada urufnya, ada ilmiahnya. Gitu. Ya kan ada peribahasa gitu. Ad-din al-aqlu. Agama itu adalah pikiran. Bisa. Tapi tidak semuanya, kata Sayyidina Ali, kalau semuanya agama bisa dipikirkan, saya enggak habis pikir. Kenapa? Kenapa Nabi ngusap sepatu atasnya? Yang kotor kan bawahnya. Seharusnya diusapnya bawahnya dong. Tapi kenapa atasnya? Kenapa diusap atasnya? Kenapa nggak dibuka? Tapi Nabi seperti itu ya, nggak bisa pikir.
Maka kata Umar, kalau saya tidak melihat Nabi mencium Hajar Aswad, untuk apa saya? Itu logis. Hajar Aswad dicium, nanaonan gitu. Untuk apa gitu? Tapi ada Nabi, lihat, saya lihat Nabi, ya saya ikutlah. Itu bisa dilogikakan gitu. Apa sih gitu? Ada Nabi nyuruh, ya udah. Nabi melakukan, ya udah saya melakukan gitu. Nah itu namanya ta'abudiyah. Nah, tidak bisa dipikirkan. Ya udah dari Allah seperti itu, ya udah gitu. Oke, kenapa ya? Seharusnya teh sholat isya tong 4 atau 2, kan harus capek. Kalau sholat subuh baru 4, karena seger udah tidur. Itu bisa dilogikakan gitu, nggak bisa kalau dari sana situ. Ya makanya kan dulu kan ada kan maaf, kenapa daging babi itu kan pernah nanya, ya Rasul, sahabat, kenapa daging babi itu diharamkan oleh Allah? Karena ada mikrobat. Kan itu elatnya ya, mikrobat. Ternyata sekarang mikrobat bisa dimatikan kan oleh teknologi sekarang. Itu Jepang udah menemukan cara mematikan mikrobat yang ada di daging babi. Kalau mikrobatnya sudah mati, tidak membahayakan lagi ke tubuh, apakah itu jadi halal? Kan elatnya tadi ada mikrobat. Halal nggak? Ya nggak bisa lah. Tetap saja itu haram. Kenapa? Karena sudah diharamkan, ya haram. Bukan karena elatnya, bukan. Karena sudah diharamkan saja gitu. Nah gitu. Hanya itu salah satu hikmahnya saja, ada mikrobat. Gitu. Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa dipikirkan ke agama itu. Ada yang bisa dipikirkan, ya. Tapi tidak semua bisa dipikirkan agama itu. Gitu. Nah, gitu ya. Tafakur, maka orang yang tafakur itu kata Allah itu, masyaallah, tafakur fil kulli syai'in wala tafakkaru fi datillah. Silakan kamu tafakur semua apapun, tapi datku jangan kamu pikirkan. Jadi dat Allah jangan dipikirkan. Kan gini, Allah itu wujud. Ulah satu, Allah itu wahdaniyat. Dalam tauhid disebut wahdaniyat, itu wahdaniyat fil dat, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil af'al. Satunya dat Allah beda dengan satunya semua makhluk. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un. Jadi satunya Allah, ini saya satu, tapi satunya saya tersusun dari beberapa juz. 2 mata, 1 hidung, 2 telinga dan seterusnya, dan seterusnya. Itu jujur jadi satu. Satunya Allah tidak gitu. Terus gimana? Jangan nanya gitu, dat Allah mah gitu. Bukan tidak terbilang, tidak berbilang. Beda, tidak, kalau tidak terbilang itu konotasinya banyak. Kalau tidak berbilang tidak ada bilangan. Gitu. Beda. Makanya kenapa ta'adud? Kan kebalikan dari wahdaniyat, ta'adudan, tidak berbilang. Gitu. Nah, maka wahdaniyat di sini, coba kalau wahdaniyat pidat, wahdaniyat sifat, wahdaniyat fil af'al, Allah itu satu pekerjaan, tidak ada pekerjaan lain. Contoh, kalau Allah bisa, nggak pernah tidak bisa dulu, atau nantinya nggak bisa, nggak, kalau bisa, gitu satu. Bisa dipaham lah kalau pekerjaan. Tapi kalau dat agak sulit tuh dilogikakan. Maka jangan, kata Allah. Kenapa? Kata Allah, kata Rasul gini, masih banyak yang harus kita pikirkan. Kenapa? Fa inna baina sama'i sabi'ati ila kursiyin sab'ata alafin nur. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan di dalamnya ada kursi, ada 1000 nur cahaya. Itu silahkan tafakuri. Jangan menafakuri dat Allah. Jadi kalau sifatnya boleh, sifatnya ditafakuri, atau af'alnya boleh ditafakuri. Tapi kalau datnya jangan, nggak kuat, nggak akan mampu gitu. Datnya saja. Kalau sifatnya boleh, itu. Kalau sifatnya ditafakuri oleh kita, kenapa Allah wujud? Ada, ya jelaslah ada. Kan nggak kelihatan. Memang yang ada itu harus kelihatan semuanya. Angin ada nggak? Ada. Kelihatan nggak? Enggak. Tapi karena menyebut ada, kerasa.
gitu. Jadi ada juga disebutkan ada itu karena kerasa, gitu. Jadi tidak semuanya harus terlihat. Oh saya hitut, naon gitu. Itu kadangnya. Nah jadi tidak terlihat aja itu terdengar. Ayat tidak terdengar, kamu hitutnya, naon, nguping itu enggak. Dengar enggak? Enggak. Naon kenapa kamu nyebutkan aku hitut? Kamu kerasa gitu kan, bisa. Jadi ada itu enggak semuanya harus terlihat atau terdengar, bisa kamu kita kerasa, kita apapun gitu. Ya, tuh angin, tuh kan kelihatan angin, tuh goyang tumbuhan. Ada kan anak-anak, tuh ada apa? Itu anginnya kelihatan, tumbuhan goyang. Jawaban kita apa? Yang goyang itu bukan angin, yang goyang itu tumbuhan. Digoyang ku angin. Itu kan yang goyang itu kan tumbuhannya, bukan anginnya. Jadi anginan tinggal kelihatan kan, tetap aja tinggal gitu. Nah itu boleh kalau af'al Allah atau sifat Allah ditafakuri boleh, nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh itu datnya. Gitu. Makanya ditanya sedang apa sekarang Allah, silahkan. Boleh nggak nanya Allah kenaon aya nanya gitu? Boleh nggak? Kira-kira kalau ada nanya anak-anak, Pak, kalau Allah sedang apa sekarang? Jawaban kita apa? Pak Muhajirin. Kalau ada anak atau cucu kita nanya, wah gitu. Oh, Allah sedang apa sekarang? Itu dijawab oleh Imam Hanafi waktu masih kecil usia 12 tahun. Ditanya oleh Mu'tazilah tuh. Sekarang sedang apa Allah? Nanti dulu Tuan Raja, saya nggak akan menjawab. Kenapa? Kecuali kalau Tuan duduk di bawah, saya di kursi Tuan. Masa yang nanya di atas yang ditanya, yang di bawah nggak mungkin, nggak etis dong. Yang mau tanya, yang bertanya itu kan dia butuhkan kepada jawaban yang ditanya. Ya tuh karena penasaran tuh Raja Mu'tazilah duduk di bawah, duduk di atas. Sok jawab dulu lah katanya, Allah sedang apa? Allah sedang menghinakan raja duduk di bawah, memuliakan saya duduk. Jawabannya kan gitu. Terus gitu. Allah sedang apa? Sedang memuliakan saya duduk di kursi singgasana, menghinakan raja. Gogadeg raja. Itu usia 12 tahun Imam Hanafi. Kecerdasan kan. gitu ya, Masya Allah Karim. Nah itu Allah sedang apa? Sedang membuat kamu bicara, sedang membuat kamu ngaji, sedang membuat Allah. Sedang apa? Sedang gitu. Nah, kan anak-anak mah suka tauhid kan nanyanya. Kalau Allah di mana adanya? Jawaban kita kan nggak mungkin, kita kan pokoknya mah Allah itu laisa kamitslihi syai'un lah pokoknya mah. Teu bisa, anak-anak harus logis. Tauhid itu harus filosofis, harus filsafat. Jawab sesuai dengan apa kebutuhan anak gitu. Contoh misalkan, Allah sekarang ada di mana? Allah mah sakti. Kalau Allah mau ke sini. Kok nggak kelihatan? Kalau yang kelihatan kita. Jangankan Allah, setan juga nggak kelihatan loh. Jin juga nggak kelihatan. Iya. Nah, itu analogi gitu jawabannya. Itu tauhidnya. Tauhid begitu. Jadi dalil akli itu lebih utama daripada dalil nakli kalau tauhid itu. Gitu. Dalil akal ya, tafakur kan tadi disuruh tafakurnya. Tafakurilah gitu oleh kitanya. Tafakurnya. Wala tafakur fa inna rahimallahu qauman yuhibbuhun nas marda wa ma bimarda. Allah sangat cinta kepada seseorang kalau dia dianggap sakit oleh orang lain tapi dia tidak sakit. Allah sayang, Allah cinta kepada seseorang yang dianggap oleh orang lain itu sakit padahal dia tidak sakit. Maksudnya paham tuh Pak? Satu nyambung dengan Allah akan mencintai orang tersebut, orang-orang yang dianggap sakit oleh orang lain padahal tidak sakit. Apa itu Pak? Hadis ini apa maksudnya apa? Orang sakit itu apa sih?
dia diam di rumah, tidak terlihat oleh orang lain, tidak bergaul dengan yang lain. Kenapa dia? Oh, nggak ada, oh sakit meren, gitu ya. Padahal enggak. Artinya orang yang akan dicintai oleh Allah tidak terlalu banyak bergaul kecuali yang penting saja. Kalau yang penting, ya. Penting itu apa? Baik itu urusan dunia, baik itu urusan akhirat, pokoknya yang penting, ya. Bukan seperti ini. Kan saya mah dalam hadis juga harus seperti orang sakit. Jadi saya nggak akan berjamaah, nggak akan ngaji, nggak, bukan gitu ya, konsepnya bukan, beda ya. Oh, terima kasih. Gitu. Tafakkurnya. Lau ta'lamu ma lakum indallahi la ahbabtum aw tajadatu faqatan wa hajatan. Lau ta'lamuna ma lakum indallahi la ahbabtum, kalau kamu tahu, kata Rasul, pahalanya orang yang fakir dan orang yang butuh, maka kalian akan ingin fakir dan ingin butuh kalau tahu pahalanya. Untung tidak tahu ya. Jadi mung fakir. Kata Nabi kalau tahu pahalanya gitu ya. Terakhir, kafa bil mar'i ilman ayyakhshallah wa kafa bil mar'i jahlan ayyujaba bi nafsi. Cukuplah disebut orang yang berilmu, disebut orang ulama, cukup ketika dia takut kepada Allah. Jadi ulama itu orang yang yakhshallah, orang yang takut kepada Allah. Dalam Al-Quran itu apa? Disebut ulama itu kan khasyatullah, yang takut kepada Allah. Jadi ulama itu bukan, wah si itu pasti ulama. Kenapa? Tinggal sorban oge tapi kan nyapuan jalan. Bukan. Disebut ulama itu orang yang hatinya takut. Belum tentu ustadz, belum tentu mustami. Mungkin saja mustami itu disebut ulama oleh Allah. Jadi ulama itu orang yang takut hatinya. Tapi kata Rasul, cukuplah orang yang disebut orang bodoh ketika dia, orang yang paling bodoh ketika dia membanggakan dirinya dan tidak tahu diri. Membanggakan dirinya dan dia tidak tahu diri. Dia nggak tahu ilmunya tapi so tahu teh gitu dah. Dua gawat gitu. Jadi cukuplah dia ketika ujub teh apa? Ajaib, tadi aheng merasa bangga terhadap diri, itu orang paling bodoh kata Rasul. Jadi orang yang paling bodoh, orang yang jahil itu yang paling bodoh itu orang yang merasa paling benar, merasa paling hebat gitu. Nah itu bahaya, tekengengnya. Salah aja orang lain, seharusnya gini gitu. Enggak. Bukan gini. Itu udah nyebut bukan, enggak sih lah bukan. Bukan gitu. Nah itu bahaya. Jadi ke orang lain itu tidak pernah tasamuh, tidak pernah menghargai gitu kan. Bukan begitu. Tapi yang gini, nah ada yang suka gitu tah. Oh, iya mau. Bukan, ini yang benar itu seperti ini gitu. Ya kalau pendapatnya ingin diterima aja, tapi pendapat orang lain tidak mau menerima. Nah, itu kan bahaya. Berarti itu ciri-ciri orang-orang yang jahil katanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.